Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-8. Tio Ciangkun yang cerdik, dapat melihat kerut tak suka pada kening Heng San, maka dia pun segera bertanya, "Lau Sicu, bagaimana pendapatmu dengan ucapan Ban Sicu tadi?" Heng San tersenyum dan menjawab tenang. "Ban Toako terlalu takabur. Sebelum melihat kekuatan lawan, bagaimana kita dapat memandang rendah? Akan tetapi sebenarnya apakah yang terjadi, dan apakah persoalan yang amat penting dan berbahaya itu Ciangkun, tentu saja sudah menjadi kewajiban kami untuk menanggulanginya. Mari kalian bertiga ikut aku ke dalam." Pasukan Garuda Sakti diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing untuk mengasuh, kata Panglima Tio Cigan. 12 orang prajurit pilihan, yang menjadi anggota pasukan Garuda Sakti itu, memang tinggal di luar gedung Sang Panglima, mempunyai rumah masing-masing. Akan tetapi 4 orang jagoan itu mendapatkan kamar di dalam gedung Sang Panglima. Setelah Tio Ciangkun, Ban Hok, Ouyang Sin, dan Heng San duduk di ruangan rahasia yang biasa mereka pergunakan untuk rapat, muncullah si harimau muka kuning Lui Tiong. Terlebih dahulu Lui Tiong memberi salam dan memberi selamat kepada 3 orang rekannya yang telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Tio Ciangkun mempersilakan Lui Tiong duduk dan Lui Tiong segera memberi laporan dengan wajah serius. "Sekarang, saya merasa yakin bahwa mereka itu mengadakan kontak hubungan dengan kaki tangan pemberontak yang bersembunyi di kota ini, Ciangkun." Tio Ciangkun mengangguk-angguk, kemudian sambil memandang kepada 3 orang jagoannya yang lain, dia berkata kepada Lui Tiong, "Lui Sicu, sekarang setelah Lau Sicu, Ban Sicu dan Ouyang Sicu sudah kembali, kekuatan kita menjadi lengkap. Maka, sebelum kita merundingkan dan merencanakan tindak lanjut, lebih baik engkau menceritakan dulu semua persoalan itu kepada mereka bertiga." Lui Tiong lalu bercerita dan Heng San mendengarkan hal-hal yang baru dan asing baginya, akan tetapi yang membuat dia bertekad untuk membantu perjuangan Tio Ciangkun yang dalam pandangannya adalah seorang pejabat militer yang bijaksana, baik hati dan gagah perkasa. Menurut cerita Lui Tiong, pada bulan terakhir ini banyak sekali terdapat gerakan-gerakan para perusuh, atau pemberontak yang memberontak dan merebut kekuasaan alat-alat pemerintah, dengan tujuan merampok dan menguasai kota demi kepentingan para gerombolan penjahat itu sendiri. Banyak sudah gerombolan pemberontak, yang terdiri dari orang-orang Kang Ou rimba persilatan, dan Bulim Sungai Telaga, yang dapat ditumpas dan dibubarkan oleh pasukan pemerintah. Akan tetapi masih saja mereka bermunculan dengan sembunyi-sembunyi. Karena gawatnya keadaan di daerah Kengkoan ini, maka Sri Baginda Kaisar sendiri mengutus dan memberi tugas kepada kami, untuk memimpin pasukan di Kengkoan dan membasmi para pemberontak itu sampai habis, kata Tio Ciangkun penuh semangat. Beberapa hari yang lalu, Lui Tiong melanjutkan penuturannya yang dipotong oleh ucapan Tio Ciangkun tadi. Di kota ini muncul serombongan penari silat yang membuka pertunjukan. Mereka terdiri dari seorang laki-laki setengah tua, 2 orang pemuda yang menjadi muridnya, dan seorang gadis muda dan cantik, yang diperkenalkan sebagai puterinya. Mereka itu sungguh menarik perhatian dan mencurigakan sekali, dan Tio Ciangkun sudah memerintahkan agar aku melakukan penyelidikan dengan teliti terhadap mereka. Ah, Lui Toako, apa sih anehnya serombongan penari silat yang hanya terdiri dari 4 orang? Banyak rombongan penari silat yang menjual obat luka dan koyo, mereka adalah orang-orang yang tidak perlu dikhawatirkan, kata Ouyang Sin dengan suara memandang rendah. "Jangan beranggapan begitu Ouyang Te. Mereka itu jauh berbeda dari rombongan penari silat biasa, yang suka mengadakan pertunjukan di pasar-pasar. Aku sudah menyaksikan sendiri ketika mereka mempertunjukkan kemahiran mereka bersilat.
Bukan sekedar tarian silat, melainkan gerakan silat yang sungguh tangguh, terutama sekali gerakan sang pemimpin rombongan dan gadisnya yang cantik. Sampai di manakah kehebatan mereka? Ban Hok juga berkata meremehkan. Aku telah menyelidiki mereka pada malam hari, dengan mendatangi tempat mereka bermalam. Biarpun aku sudah mempergunakan kepandaianku, mengerahkan ginkang, namun agaknya mereka dapat mendengar langkah kakiku, dan hampir saja aku menjadi korban sambaran piauk senjata rahasia yang menyambar cepat. Untung aku memang sudah curiga, dan berhati-hati sehingga aku dapat menghindarkan diri, dan pergi sebelum ketahuan mereka. Heng San merasa tertarik sekali. Di manakah tempat mereka bermalam? Di dalam kelenteng Hok Mantong di luar kota sebelah selatan itu. Bagaimana engkau tahu bahwa rombongan penari itu mempunyai hubungan dengan mata-mata pemberontak yang bersembunyi di kota ini, seperti yang kau ceritakan tadi, Lui Tuako? Heng San bertanya. Ada buktinya yang amat kuat, Lui Tiong bercerita, dan ini menjadi laporan saya pula kepada Tio Chiang Kun. Begini Chiang Kun, kemarin saya menyusup di antara penonton untuk melihat dan menyelidiki rombongan penari silat itu dengan seksama. Mereka memang menawarkan obat-obat kuat, koyo dan obat luka lainnya, seperti kebiasaan penari silat lainnya yang menjual obat. Walaupun kesibukan ini mereka lakukan sambil lalu saja dan tanpa semangat. Kemudian gadis puteri kepala rombongan itu menari silat pedang. Akan tetapi, saya melihat kenyataan yang luar biasa. Dalam tarian itu terkandung inti ilmu silat pedang yang luar biasa, dan saya mengenalnya sebagai Xian Li Kiam Wat, ilmu pedang bidadari. Kemudian mereka semua memperlihatkan tarian silat. Dua orang pemuda yang menjadi murid itu juga memiliki gerakan cepat dan bertenaga, namun tingkat mereka itu tidaklah terlalu tinggi. Kepala rombongan itulah yang amat lihai, dan sambaran pukulan dari tangannya jelas mengandung tenaga sakti yang kuat. Jadi, kepandaian kepala rombongan dan puterinya itulah yang patut diperhatikan. Kemudian, tiba-tiba terdengar pujian orang, dan tampak seorang pengemis tua berlompatan ke dalam lingkaran. Dia berjungkir balik, dan seolah-olah meniru gerakan silat yang tadi dipertontonkan, sambil berkata-kata kacau balau. Semua orang tertawa, dan menganggap dia itu seorang pengemis gila. Ucapannya hampir tidak ada artinya, akan tetapi, saya memperhatikan semua ucapannya, dan ada beberapa kata-kata terselip dalam ucapan kacau balau itu. Saya mendengar ada terselip kata-kata Garuda Sakti, dan pesan agar berhati-hati karena sedang diselidiki. Kemudian, tiba-tiba, dia melompat keluar sambil berjungkir balik, dan pergi diikuti sorak dan tawa penonton. Saya cepat menyelinap keluar, dan mencoba untuk mengikutinya. Akan tetapi, pengemis tua itu telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Nah, karena itulah, Tio Chiang Kun, saya merasa yakin bahwa rombongan penari silat itu memiliki hubungan dengan pihak pemberontak, dan mungkin pengemis tua itu adalah seorang mata-mata pemberontak yang lihai sekali. Lui Tiong mengakhiri laporannya. Heng San dan yang lain-lain mendengarkan dengan hati tertarik sekali. Tio Chiang Kun mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah engkau mendapatkan bukti lain yang lebih meyakinkan, Lui Sichu? Ada bukti, yang jelas Chiang Kun. Semalam saya berhasil melakukan pengintaian tanpa mereka ketahui. Saya tidak berani mengambil jalan dari atas genteng. Saya menggunakan kekerasan, dan mengancam seorang Wesio kelenteng Hok Mantong. Wesio itu menyembunyikan saya dalam sebuah kamar, yang berdekatan dengan kamar rombongan penari silat itu. Setelah menunggu sampai lama, akhirnya mereka berempat memasuki kamar itu, dan dari percakapan mereka itu saya tahu bahwa mereka sudah mencatat nama kita. Bahkan nama-nama para anggota Garuda Sakti mereka ketahui, demikian pula tempat tinggal kawan-kawan yang tinggal di luar.
Kemudian mereka bicara tentang pengemis tua gila itu, yang ternyata adalah Susiok paman guru dari pemimpin rombongan itu. Kalau begitu jelas mereka adalah mata-mata dari para pemberontak. Apakah logat bicara mereka berlidah selatan? Tanya Tio Chiang Kun. Lui Tiong mengangguk. Jelas bahwa mereka memang orang-orang selatan, Chiang Kun. Kata-kata ini membuat sang panglima mengepal tinju kanannya. Kalau begitu, mereka tentu anak buah si pemberontak Lo Hai Chin. Orang-orang selatan ini memiliki kepandaian tinggi, oleh karena itu kuminta kalian semua berhati-hati. Ban Sicu, sekarang juga kumpulkan semua anggota pasukan Garuda Sakti dan mulai malam ini mereka harus melakukan penjagaan ketat di sini. Penjagaan dipimpin Ban Sicu dan Ouyang Sicu. Sedangkan engkau, Lau Sicu dan Lui Sicu, kalian berdua kuberi tugas untuk menangkap 4 orang mata-mata itu. Boleh membawa beberapa orang teman. Aku minta, semua perintah ini dilaksanakan dengan baik. Setelah berkata demikian, Tio Chiang Kun memberi isyarat agar pertemuan itu bubar, dan semua pembantunya melaksanakan tugas masing-masing. Ban Hok dan Ouyang Sin segera pergi, memanggil para anggota Garuda Sakti yang 12 orang banyaknya, sedangkan Lui Tiong dan Heng San membuat persiapan di luar gedung. Lui Toako, engkaulah yang lebih mengetahui akan keadaan para mata-mata pemberontak itu, karena itu. Sebaiknya kalau engkau yang memimpin penangkapan ini. Kata Heng San dan sikap pemuda ini menyenangkan hati Lui Tiong. Sudah jelas bahwa kini kedudukan jagoan nomor 1 jatuh kepada Heng San, akan tetapi, pemuda itu tidak menonjolkan kedudukannya itu, sehingga Lui Tiong yang tergeser kedudukannya tidak merasa sakit hati, karena sikap Heng San yang tetap menghormatinya, dan tidak menganggap dia sebagai bawahan yang lebih rendah tingkatnya. Baiklah Laute, rombongan penari silat itu hanya berempat, dan yang perlu kita hadapi berdua hanya sang ayah dan puterinya itu. Untuk menangkap 2 orang muridnya, kukira cukup kalau kita dibantu Kam Seng dan Kam Eng berdua saja, kepandaian mereka cukup tinggi. Terserah kepadamu, Lui Toako. Akan tetapi sebenarnya siapakah mereka itu? Mengapa begitu ditakuti, menimbulkan kekhawatiran Tio Chiang Kun? Tanya Heng San. Yang dapat kuketahui hanya bahwa pemimpin rombongan penari silat itu, adalah seorang bekas guru silat di daerah selatan yang terkenal dengan julukan, Lam Liong, Naga Selatan. Menurut penyelidikan orang-orangku, dia mengaku Se Lim, akan tetapi sebenarnya dia adalah seorang Se Marga Ma. Gadis itu adalah puterinya dan kedua orang pemuda itu murid-muridnya. Melihat gerakan mereka ketika mendemonstrasikan tarian silat, agaknya yang merupakan lawan berat hanyalah si ayah dan puterinya itu. Kedua orang muridnya boleh kita serahkan kepada kedua kakak beradik Kam. Nah, marilah kita berangkat. Kata Lui Tiong setelah Kam Seng dan Kam Eng, 2 orang jagoan pembantu Tio Chiang Kun yang berusia 30 dan 33 tahun. 2 orang saudara si Kam ini merupakan jago-jago silat yang cukup lihai dengan permainan silat siang kiam sepasang pedang. Malam mulai menyelimuti bumi, ketika 4 orang jagoan dari Tio Chiang Kun ini, berangkat menuju ke kelenteng Hok Mantong yang berada di luar kota Kengkoan. Di tengah perjalanan itu, Lui Tiong bertanya kepada Heng San, Lau Sicu, mana senjatamu? Heng San tersenyum dan menggerakkan pundaknya. Aku tidak mempunyai senjata, Lui Toako. Kalau begitu, pakailah pedangku ini. Aku akan mencari senjata lain. Terima kasih Lui Toako. Terus terang saja, aku tidak pernah mempelajari ilmu silat pedang. Aku hanya mengandalkan kedua kaki tanganku saja. Lui Tiong terheran. Engkau gegabah sekali Xiao Te. Di dalam hatinya, Lui Tiong sebagai seorang ahli silat yang berpengalaman tidak percaya akan keterangan pemuda itu.
Mana ada seorang ahli silat yang kepandaiannya sudah setinggi tingkat Heng San, mengaku sama sekali tidak pandai memainkan senjata. Tentu pemuda ini mempunyai ketinggian hati, dan ingin mempertahankan julukannya sebagai kepalan sakti tanpa tanding. Ketika mereka sampai di depan kelenteng, Lui Tiong mengetuk daun pintu kelenteng yang tebal dan sudah tertutup. Seorang Wesio penjaga membuka daun pintu. Melihat 4 orang yang pakaiannya gagah bergambar seekor burung Garuda, dan sikap mereka penuh wibawa, Wesio itu cepat merangkap kedua tangan di depan dada. Dia sudah mendengar nama besar pasukan Garuda Sakti yang terkenal, maka tergopoh-gopoh dia menanyakan keperluan mereka. Di mana adanya para tamu kelenteng 4 orang penari silat itu? Hayo katakan dan jangan berbohong, kata Lui Tiong. Pin Cheng, aku tidak berani berbohong Chiang Kun. Baru saja mereka tadi masuk, dan kini tentu mereka berada di dalam kamar mereka, di bagian belakang. Suruh mereka keluar dan menyerah kepada kami. Jangan membawa senjata atau kami terpaksa akan bertindak keras, bentak Lui Tiong. Omitohut, baik Chiang Kun, Wesio itu berlari masuk dengan sikap ketakutan. Lau Te, engkau dan Kam Seng jagalah di atas menghadang kalau mereka melarikan diri. Aku dan Kam Eng menunggu mereka di sini, kata Lui Tiong kepada Heng San. Heng San mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Kam Seng. Mereka berdua melompat ke atas genteng dengan gerakan tangkas sekali. Untuk beberapa saat lamanya, Lui Tiong dan Kam Eng yang berjaga di luar tidak melihat Wesio tadi keluar lagi. Lui Tiong sudah menjadi tidak sabar dan hendak menyerbu masuk. Akan tetapi, pada saat itu, terdengar bentakan nyaring dari dalam kelenteng. Hei, para anggota Garuda Sakti, anjing-anjing pengkhianat dan penjilat kaisar. Kalau memang berkepandaian, tunggulah kami di luar. Jahanam gerombolan penjahat dan pemberontak tak tahu malu. Keluarlah kalian. Lui Tiong balas memaki dengan marah, dan tangan kanannya sudah mencabut pedangnya. Kam Eng yang berdiri di sampingnya, juga sudah menggunakan kedua tangan mencabut sepasang pedangnya yang tipis dan tajam. Tiba-tiba dari dalam kelenteng tampak sinar menyambar ke arah Lui Tiong, disusuli berkelebatnya sesosok bayangan yang berseru, "Bangsat, makan piauku." Lui Tiong menggunakan pedangnya menangkis senjata rahasia piau yang runcing itu. Terang, senjata rahasia piau yang disambitkan itu terpental. Akan tetapi bayangan yang ternyata seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun itu, sudah menggunakan sebatang pedang untuk menyerang Lui Tiong. Serangannya cepat dan kuat sekali, langsung menusuk ke arah dada Lui Tiong yang tahu bahwa pimpinan rombongan penari silat itu lihai sekali. Cepat mengelak ke samping, lalu mengelebatkan pedangnya membacok ke arah perut lawan. Namun, lawannya juga dapat bergerak dengan gesit sekali. Dengan lompatan ke samping, serangan dari Tiong itu pun dapat ditangkisnya dari samping. Terang, dua pedang bertemu dan keduanya terkejut mendapat kenyataan betapa kuatnya tenaga masing-masing. Segera perkelahian dilanjutkan dengan seru, di bawah sinar lampu yang tergantung di depan pintu kelenteng. Sementara itu, Kam Eng juga sudah bertanding dengan seorang pemuda yang menjadi murid kepala rombongan penari silat itu. Ternyata tingkat kepandaian mereka pun seimbang. Kam Eng memainkan siang kiam di kedua tangannya dan pemuda itu pun memainkan sebatang pedang yang bergerak cepat. Terdengar bunyi berdentingan berulang kali disusul berpijarnya bunga api ketika pedang-pedang itu saling bertemu di udara. Perhitungan Lui Tiong memang tepat. Rombongan penari silat yang terdiri dari 4 orang itu juga membagi rombongan menjadi 2. Ketika Heng San dan Kam Seng menjaga di atas genteng, hanya diterangi sinar bulan yang remang-remang, tiba-tiba tampak 2 bayangan berkelebat di atas genteng. Begitu 2 bayangan itu muncul, Heng San dan Kam Seng segera melompat dan menghadangnya. Tiba-tiba 2 sosok bayangan itu menggerakkan tangan dan tampak benda hitam meluncur, menyambar ke arah Heng San dan Kam Seng.
Awas senjata rahasia. Teriak Heng San dan dia sudah menggunakan kedua tangan untuk menyambut. Dia berhasil menangkap 4 buah peluru besi yang disambitkan, dan Kam Seng juga berhasil menyampok 2 butir peluru besi yang jatuh berkerontangan di atas genteng. Heng San membuang 4 butir peluru itu, dan kini dia bersama Kam Seng sudah melompat ke depan 2 orang yang hendak melarikan diri itu. Setelah berhadapan dengan 2 orang itu, Heng San melihat bahwa mereka adalah seorang gadis dan seorang pemuda. Ketika itu, sinar bulan menimpa wajah gadis itu, dan Heng San terbelalak memandang dengan terheran-heran ketika dia mengenal wajah jelita itu, yang bukan lain adalah Title Li Hiap, pendekar wanita dari Title Ma Hong Lian. Gadis yang pernah bertanding dengan dia di atas genteng pemilik toko obat di Lengkoan, gadis yang menjadi roh jahat yang ternyata seorang pencuri itu. Sementara itu, pemuda yang keluar bersama Hong Lian, yaitu murid pimpinan rombongan penari silat yang seorang lagi, sudah cepat menyerang Kam Seng dengan pedangnya. Kam Seng menyambut dengan tangkisan, dan serangan balik dengan sepasang pedang di kedua tangannya. Terjadilah perkelahian pedang antara kedua orang itu. Adapun Hong Lian, ketika berhadapan dengan Heng San, juga segera dapat mengenal pemuda itu, walaupun cuaca hanya remang oleh sinar bulan. Sejenak dia menjadi bengong, dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Engkaukah ini, Nona? Dahulu engkau menjadi roh jahat, sekarang engkau memegang peran sebagai apa pula? Tanya Heng San lirih agar jangan terdengar oleh Kam Seng yang sedang bertanding. Gadis itu memandang kepadanya dengan mata berapi saking marahnya, dan bibir yang mungil dan merah itu tersenyum menghina. Sudah kusangka bahwa engkau bukanlah manusia baik-baik. Ternyata engkau adalah seorang manusia yang lebih rendah daripada apa yang kusangka semula. Nanti dulu Nona, apa kesalahanku maka engkau datang-datang memaki aku sesuka hatimu? Heng San merasa penasaran, dan heran sekali melihat betapa marah, dan bencinya gadis itu kepadanya. Padahal menurut pendapatnya, dialah yang sepatutnya menegur gadis itu. Dulu menjadi pengganggu penduduk Lengkoan, dan sekarang malah menjadi mata-mata pemberontak. Tak usah banyak cerewet, malam ini kalau bukan aku, tentu engkau yang akan mati di sini. Setelah berkata demikian, pedangnya sudah menyambar dengan sebuah serangan tusukan, yang amat ganas ke arah dada Heng San. Heng San cepat mengelak dan untuk kedua kalinya dia melayani gadis itu, bertanding dengan menggunakan tangan kosong. Akan tetapi dia hanya selalu menangkis dari samping, dengan kedua tangan yang sudah dilindungi ilmu kebal Tiat Po San sehingga kedua tangannya tak dapat terluka oleh pedang itu, dan dia pun mengerahkan ginkang untuk menghindarkan sinar pedang yang menyambar-nyambar dengan amat ganasnya. Tubuhnya seakan berubah menjadi bayang-bayang, yang amat sukar dijadikan sasaran pedang. Sementara itu, kawan gadis itu ternyata tidak kuat menghadapi serangan Kam Seng yang amat lihai memainkan siang kiamnya. Setelah melawan mati-matian selama 30 jurus, tiba-tiba dia berteriak kesakitan, dan tubuhnya terguling ke bawah genteng karena pundak kanannya terbacok pedang kiri Kam Seng. Melihat lawannya sudah roboh, dan melihat Heng San belum juga dapat mengalahkan lawan, Kam Seng hendak membantu. Akan tetapi Heng San cepat berseru, engkau bantulah Lui Toapo di bawah. Mungkin dia membutuhkan bantuan. Biar yang ini aku yang akan menangkapnya. Mendengar perintah atasannya, Kam Seng segera melompat turun membantu Lui Tiong karena pemimpin rombongan penari silat itu, ternyata memang lihai bukan main, dan dia pun tadi melihat bahwa Heng San tidak terdesak oleh lawan walaupun dia bertangan kosong. Setelah melihat Kam Seng melompat turun, Heng San melompat ke belakang. Ma Li Hiap, pendekar wanita Ma, sudahlah tahan senjatamu. Mengapa kita selalu bermusuhan? Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Pengkhianat, jangan banyak mulut. Hong Lian menyerang lagi dengan tusukan pedangnya.
Heng San cepat mengelak dan kembali dia dihujani serangan, yang kesemuanya dapat dihindarkannya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang mengaduh di bawah sana, dan Hong Lian menjadi pucat wajahnya karena dia mengenal bahwa yang berteriak kesakitan itu adalah ayahnya. Dengan isak tertahan Hong Lian hendak melompat ke bawah untuk membantu ayahnya, yang agaknya terluka dan terancam bahaya. Akan tetapi Heng San menghalanginya dengan kedua tangan terpentang. Dia memandang dengan rasa haru, dan iba memenuhi hatinya. Entah mengapa, semenjak pertemuan pertama dengan Hong Lian ketika saling memperebutkan kantung uang curian itu, dia merasa tertarik dan suka sekali kepada gadis itu. Dia tidak tahu, perasaan apakah yang menarik hatinya terhadap Hong Lian. Entah perasaan apa namun yang jelas, dia tidak ingin melihat gadis itu celaka. Nona Ma, jangan turun. Kawan-kawanku di bawah lihai sekali, engkau tentu akan celaka kalau turun, cegahnya. Dalam kemarahan dan kebingungan, Hong Lian tertegun mendengar ucapan itu. Ia sungguh tidak mengerti akan sikap pemuda ini. Sejak perkelahian mereka yang pertama dulu, ia tahu benar bahwa pemuda itu memiliki ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripadanya, bahkan agaknya tidak kalah hebat dibandingkan tingkat ayahnya sendiri. Akan tetapi mengapa pemuda yang ternyata merupakan pemimpin pasukan Garuda Sakti ini tidak mau merobohkan dan menangkapnya, dan sejak tadi hanya mengelak dan menangkis saja, dan banyak mengalah. Bahkan agaknya tidak ingin melihat dia celaka. Siapakah pemuda ini yang menjadi lawan namun bersikap melindungi sebagai kawan? Apa maksudnya? Pada saat itu terdengar bentakan Lui Tiong dari bawah. Masih ada seorang musuh lagi di atas. Hayo kita tangkap. Mendengar ini, Heng San cepat berkata lirih kepada Hong Lian, cepat serang aku dengan senjata rahasiamu. Sambil berseru demikian, tangan Heng San bergerak cepat, dan tahu-tahu pedang di tangan Hong Lian sudah dapat dirampasnya. Hong Lian terkejut sekali dan mendengar ucapan tadi, ia cepat mengambil beberapa buah senjata rahasia piau, dan sambil melompat pergi kedua tangannya bergerak, dan 4 buah piau menyambar ke arah tubuh Heng San. Pemuda itu menyampok 3 buah dengan kedua tangannya, akan tetapi piau yang keempat sengaja dia sambut dengan pundak kirinya. Aduh! Heng San berteriak kesakitan ketika piau itu menancap di pundaknya. Heng San sengaja menekan piau itu sehingga menancap lebih dalam, dan ketika dia mencabutnya, baju di pundak berikut kulit dagingnya terobek dan mengeluarkan banyak darah. Pada saat itu, Lui Tiong dan kedua orang saudara Sekam berlompatan ke atas genteng, dan mereka terkejut melihat Heng San terhuyung. Heng San terhuyung ke arah Lui Tiong yang hendak mengejar Hong Lian yang melarikan diri. Lui Tiong menangkap tubuh Heng San agar tidak jatuh, dan tidak melanjutkan niatnya mengejar Hong Lian. Awas Toako, senjata rahasianya lihai sekali, kata Heng San. Coba kuperiksa lukamu, Laute, kata Lui Tiong sambil membuka baju bagian pundak yang terobek. Akan tetapi dia hanya dapat melihat sebentar karena Heng San sudah menutupi lukanya itu dengan tangannya. Tidak berapa parah Toako. Bagaimana hasilnya di bawah Lui Toako? Tanyanya. Orang Sema itu telah terluka dan tertawan, sedangkan kedua muridnya tewas. Kali ini kita berhasil baik, hanya sayang gadis pemberontak liar itu dapat melarikan diri dan melukaimu. Ah, aku kurang hati-hati dan terlalu memandang rendah Lui Toako. Pedangnya dapat kurampas, akan tetapi aku tidak mengira ia demikian lihai, sehingga dapat menyerangku dengan 4 buah piau. Yang 3 dapat kutangkis, akan tetapi yang 1 melukai pundakku. Mereka kembali ke gedung Panglima Tio, membawa Ma Ciok sebagai tawanan. Tio Chiangkun menyambut mereka dengan gembira sekali.
Setelah mengeluarkan pujian terhadap Lui Tiong dan Heng San, Panglima Tio memperkenankan mereka mengasuh, dan Ma Ciok lalu dimasukkan ke dalam penjara, yang berada di bagian belakang gedung itu, dikurung dalam sebuah kamar tahanan yang kokoh dilapis baja, dan berjeruji baja pula, masih dijaga oleh 6 orang prajurit di luar kamar tahanan. Heng San yang masih terkenang dengan rasa prihatin kepada Ma Honglian, segera memasuki kamarnya, dan merebahkan diri di atas pembaringan tanpa berganti pakaian atau melepas sepatunya. Dia rebah telentang, dan termenung memikirkan keadaan Honglian. Wajah gadis itu tak dapat dia lupakan, selalu terbayang dan ia merasa kasihan sekali. Dia merasa menyesal mengapa gadis sehebat itu, demikian tersesat dan mau menjadi anggota pengacau dan pemberontak. Teringat dia akan pertemuan mereka pertama dahulu. Ketika itu pun Honglian sedang melakukan pencurian, dan menotok tuan rumah dan istrinya. Sekarang malah menjadi anggota gerombolan pengacau dan pemberontak. Sungguh sayang. Sayang gadis sejelita dan segagah itu, yang amat menawan hatinya, menjadi seorang penjahat. Honglian. Dia berbisik dan mencoba untuk memejamkan matanya, mencoba untuk tidur, melupakan segalanya, melupakan rasa nyeri di pundaknya yang terluka itu, tidak berapa hebat kalau dibandingkan dengan rasa nyeri di dalam hatinya. Heng San sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu, Lui Tiong yang baru saja memasuki kamarnya sendiri, harus keluar pula karena dipanggil Tio Cigan. Panglima itu menerimanya dalam kamar rahasia, di mana kini hanya mereka berdua yang duduk berhadapan. Chiang Kun memanggil saya, tanya Lui Tiong setelah memberi hormat. Dia dipersilakan duduk dan Panglima itu bertanya dengan suara tegas. Sekarang, ceritakanlah sejelasnya tentang penyerbuan itu, dan bagaimana mungkin sampai Lau Heng San terluka oleh gadis putri kepala gerombolan mata-mata pemberontak itu. Lui Tiong merasa bahwa dalam suara atasannya terkandung kebimbangan dan kecurigaan. Hal ini menyenangkan hatinya karena dia sendiri pun sudah menaruh hati curiga dalam peristiwa itu. Di samping itu, di dasar hatinya Lui Tiong memang merasa tidak senang kepada Heng San, rasa tidak senang yang timbul dari iri hati. Bagaimanapun juga, pemuda itu telah menggeser kedudukannya menjadi orang kedua, dalam jajaran para jagoan di situ, sedangkan pemuda itu menjadi orang pertama walaupun sikap Panglima Tio masih condong percaya kepadanya. Saya sendiri juga merasa heran, Chiang Kun. Saya dan Kam Eng berjaga di luar dan kami berdua bertemu dan bertanding melawan Ma Ciok dan seorang muridnya. Ma Ciok itu lihai sekali, akan tetapi setelah Kam Eng merobohkan lawannya kemudian Kam Seng datang pula membantu, saya dapat melukai dan menangkapnya. Akan tetapi saya merasa heran mengapa Lau Te yang memiliki ilmu silat sedemikian tingginya, dapat terluka oleh gadis itu, dan membiarkan ia lolos. Panglima Tio mengelus jenggotnya dan kedua alisnya berkerut. Tiba-tiba dia bertanya, Lui Sicu, engkau yang pernah melihat gadis itu, bagaimana wajahnya? Apakah dia cantik? Gadis itu cantik jelita sekali Chiang Kun. Usianya sekitar 18 tahun, dan ia pun memiliki bentuk tubuh yang menggairahkan. Tarian pedangnya indah sekali. Pendeknya, ia memiliki daya tarik yang luar biasa bagi pria. Apakah tidak mungkin Heng San sengaja melepaskannya, karena dia jatuh hati kepada gadis itu? Tio Chiang Kun menggumam, mengerutkan alisnya semakin dalam, hal itu besar sekali kemungkinannya Chiang Kun. Lau Te adalah seorang pemuda yang sudah cukup dewasa, tidak akan mengherankan kalau dia tergila-gila kepada wanita cantik. Akan tetapi setahuku, selama di sini dia tidak pernah keluar bersenang-senang dengan wanita seperti yang lain. Mungkin dia malu-malu dan takut-takut karena tidak ada pengalaman. Akan tetapi saya melihat sinar matanya bercahaya ketika dia melihat Nona Siang. Maafkan kelancangan saya, Chiang Kun.
Melihat Kui Xiang maksudmu? Tanya Tio Chiang Kun sambil memandang pembantunya dengan sinar mata penuh selidik. Tidak apa, aku tidak marah. Ceritakan bagaimana ketika Hensan melihat Kui Xiang. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.